gue jalan, setelah ngelewatin tembok itu jalan beberapa langkah, gue terhenti karena benar-benar itu gelap banget. Gue nggak bisa ngeliat itu apa. Bener-bener kayak mata lu tuh kayak buta gitu loh, kayak nggak bisa ngeliat di depan itu ada apa. Gue nggak bisa lihat. Padahal sebelumnya gue bisa lihat. Jadi berarti gue ngeliat ke depan nih, gue ada pohon gitu misalnya ada apa. Pas gue jalan 2-3 langkah, habis itu gambarnya itu benar-benar gelap. Mungkin itu pintu ke dunia lain atau gimana, gue gak ngerti. Cuman pada saat itu gue berhenti, yang lain juga pada berhenti. Halo guys, kembali lagi bersama gue Kevin dalam acara Kelam Kemis Malam. Di episode Kelam kali ini gue akan menceritakan pengalaman horor gue pribadi yang mana kejadian pada saat kuliah. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and comment ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ya guys ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor, boleh dong tulis komen di bawah atau bisa kirim email di bawah sini ya guys ya. Oke, tunggu apa lagi dan selamat menyaksikan. Nah guys, di acara Kelam kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue pada saat waktu di bangku kuliah. Tapi kejadiannya bukan di kampus gue. Jadi gue punya geng waktu itu dari SMP, ada 5 orang ya kan. Jadi kita suka lah ngumpul-ngumpul. Setelah lulus pun juga sering ngumpul-ngumpul walaupun nggak sesering waktu zaman SMP, karena waktu itu kita satu sekolah dan sekelas. Nah, ketika udah lulus SMA dan kuliah pun kita juga menyempatkan waktu untuk saling kapan yuk kita ngumpul lagi, yuk kita ngumpul yuk. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk kumpul di rumah teman gue yang ada di daerah Jakarta Selatan, yaitu dekat Setu Babakan. Nah, tepat di hari H kita udah janjian nih ngumpul. Kita ya ngobrol-ngobrol lah di teras rumahnya, ngobrol-ngobrol. Ya, biasalah kayak gimana kesibukan lo, apa aktivitas lo dan lain sebagainya. Dan sampai akhirnya pas malam-malam jam 10, jam 11 malam kita ngerasa kayak belum ngantuk tapi kayak ngapain ya kita ya gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya ada yang memutuskan, ayo kita jalan-jalan yuk. Ayo, tapi jangan naik motor. Kita jalan kaki aja, dibilang gitu. Waktu kata temen gue. Terus yang lain pada, ya udah ayo, daripada naik motor juga cuman jalan-jalan. Kalau jalan kaki kan bisa sambil ngobrol. Akhirnya kita memutuskan untuk jalan, bener-bener jalan. Definisi jalan bukan naik kendaraan. Nah, kita ngobrol-ngobrol sambil jalan. Gue nggak tahu tuh di daerah mana ya. Oke, udah gue ngikutin aja, udah kita ngobrol nggak jelas jalannya kemana. Sampai akhirnya kita sudah mulai, wah lelah nih. Karena udah ada kali sekitar setengah jaman, 45 menit kita jalan. Pokoknya udah jalan lurus terus, tunggu nggak tahu ke daerah mana. Kita jalan sampai akhirnya memutuskan untuk, yaudah kita balik yuk. Udah lelah nih, gitu kan. Ya udah yuk. Nah gue mikirnya, ya kalau balik ya tinggal muter balik aja, mundur ke belakang gitu kan. Ternyata kata temen gue, oh jangan mundur lagi Vin, kayaknya kita sekitar 30-40 menitan ya kalau kita mundur lagi sekitar segitu. Terus gimana, ada jalan pintas, nah nih ada di sini nih ada jalan pintasnya nih Vin, dibilang gitu. Jalan pintas gimana, dikasih tunjuk, dan ternyata yang dia tunjuk itu adalah kuburan. Ya benar, gue lupa daerah kuburan mana, namanya apa. Cuma waktu itu saking bodo amatnya lah, karena lu gila lu gitu, masa lewat kuburan tengah malam. Ya ini jalan tercepat menuju rumah gue Vin, lu pilih mana, mau lewat sini apa muter gitu. Ya gue sih sebagai orang yang pingin aman-aman aja, nggak mau yang neko-neko, ya mencoba untuk membujuk untuk ya jangan lewat situ dong, lewat yang lain aja gitu. Nah tapi
teman-teman gue, apalagi si pencetus itu pada kekeh untuk ya udah lewat sini aja Vin, ngapain kita harus muter jauh lagi. Nah waktu itu kalau nggak salah belum ada Gojek ya, apa masih baru-baru ada Gojek gitu, belum kayak sekarang ya udah tinggal Gojek gitu, balik tinggal Gojek. Kalau dulu kayaknya belum ada deh, apa masih baru-baru gitu, belum familiar. Nah akhirnya gue mencoba, wah lu gila lu, masa gue sendirian, lu tega sama gue. Ya tapi daripada capek, gue sih mendingan lewat sini Vin. Ada teman-teman gue pada bilang kayak gitu. Terus gue mikir, ya udahlah, daripada gue sendirian, gue mikirnya nanti gue kenapa-napa lagi kalau sendirian. Ada dua kemungkinan yang gue pikirkan pada saat itu. Satu, gue digangguin sama setan karena sendirian. Yang kedua, gue digangguin sama orang, atau entah dijambret tadi apa, secara tengah malam jalan sendirian, dan daerahnya gue juga nggak tahu lagi daerah mana. Akhirnya dengan berat hati gue mengikuti teman-teman gue itu. Ya udah deh, gue ikut lo gitu kan. Nah pas gue udah mencoba itu, merasa kayak berat banget. Wah ini gila sih. Dalam hati gue tuh gue nggak pingin, cuman nggak ada pilihan, nggak ada option gitu pada saat itu. Cuman ya udahlah, rame-rame seperti kayak di video gue sebelumnya. Ya gue bilang ya kalau gue sendiri ya gue takut, kalau berdua atau rame-rame gue nggak takut. Tapi entah kenapa, karena ini mungkin kuburan kali ya, walaupun rame-rame gue tetap merinding. Jadi tuh gini, gue jelasin. Pas masuk, kayaknya belum masuk sih, cuman kayak ada gapura, bukan gapura, kayak ada tembok. Jadi ada gapura, terus ada tembok gitu. Nah kita masuk tuh, kita masuk. Nah sepanjang tembok itu set gitu. Nah itu gue ngerasa kayak kita jalan tengah-tengahnya nih. Gue ngerasa tuh di kiri di kanan itu kayak ada orang ngeliatin. Dan itu ngeliatin dari atas, dari pokoknya kiri kanan tuh kayak ada ngeliatin, kayak ini siapa orang gitu, ini siapa, kok lewat sini atau gimana, gue nggak ngerti. Cuma gue ngerasa kayak diliatin sama seseorang, cuman gue nggak berani ngomong pada saat itu. Cuman ya udahlah, gue kuat-kuatin aja lah gitu kan, atau cuma perasaan gue. Dan pada saat itu entah kenapa gue ngerasa kayak sesek, padahal itu di luar dan itu cuma ada 4 orang apa 5 orang gue waktu itu, segeng gue doang itu. Dan harusnya nggak sesek gitu loh, nggak pengap. Cuman ya udahlah, kita jalan. Itu masih kayak Bismillah gitu kan. Nah pas yang bikin gue anehnya lagi tuh, ketika udah selesai tembok, kita jalan, itu kayaknya tuh udah daerah, kayaknya depannya lagi tuh udah daerah kuburan, bener-bener definisi kuburan gitu, bener-bener udah pelang-pelang kuburan gitu. Nah ketika kita jalan tuh, entah kenapa jalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, gue ngerasa gue berhenti karena di depan gue view itu bener-bener gelap. Bener-bener kan kalau misalnya kita mati lampu nih di rumah gitu, bener-bener mati gitu, kita kayak oh ini meja gitu kan, oh ini bangku, oh ini lemari, kita masih bisa ngeliat walaupun gelap keadaannya. Nah tapi bahkan yang tadi pas kita jalan pun aja, gue masih bisa ngeliat depan, oh ada pohon, oh ada kayak rumah gitu, kayak pendopo kayak gitu, kelihatan gitu. Cuman ketika pas gue jalan, setelah ngelewatin tembok itu, jalan beberapa langkah, gue terhenti karena benar-benar itu gelap banget. Gue nggak bisa ngeliat itu apa, bener-bener kayak mata lu tuh kayak buta gitu loh, kayak nggak bisa ngeliat di depan itu ada apa. Gue nggak bisa lihat, padahal sebelumnya gue bisa lihat. Jadi berarti gue ngeliat ke depan nih, gue ada pohon gitu misalnya, ada apa. Pas gue jalan 2-3 langkah, habis itu gambarnya itu benar-benar gelap. Mungkin itu pintu ke dunia lain atau gimana, gue nggak ngerti. Cuman pada saat itu gue berhenti, yang lain juga pada berhenti. Mungkin ngerasain apa yang gue rasakan juga, atau ngerasa janggal, gue juga nggak tahu. Nggak ada janjian juga, karena
Itu benar-benar spontan dan kita diem berempat berlima itu diem aja. Tiba-tiba gara-gara apa ya, ada yang gerak dikit langsung balik badan gitu, langsung kabur, ngibut langsung budi-budian. Jadi berarti lu bukan temen gue duluan gitu, langsung kabur. Dan selesai dari keluar pagar itu, keluar tembok itu, gue rasa wah lu brengsek lu, ngapain lewat sini gitu kan. Itu lu nyari mati gitu, ngapain. Terus kata temen gue, ya soalnya ini jalan tercepat Vin. Dia tetap bilang kayak gitu. Ya tapi ngapain lu lihat kuburan malam-malam, kan gelap. Ya gue nggak expect bahwa itu akan gelap banget. Setidaknya adalah beberapa lampu. Terus gue mikir lagi nih, lu pikir ngapain ada lampu di kuburan? Kan malam-malam nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, ngapain dikasih lampu gitu loh. Kecuali kalau ada orang. Ibaratnya gue bilang waktu itu, ya boros-borosin PLN aja, muka nggak ada orang, nggak ada apa-apa, dikasih lampu, nggak guna juga gitu kan. Akhirnya udah sambil ngos-ngosan itu, ibaratnya ada berantem kecil, bukan berantem sih, kayak debat kecil gitu. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk nggak lewat jalan situ, tapi kita nggak muter, nggak mundur ke belakang lagi, karena ya itu jalannya ibaratnya kalau waktu itu kita udah perjalanan 40 menit, ya kita akan nyampe situ 40 menit lagi. Akhirnya kita mencoba lurus, tapi jalan tercepatnya. Ya pas sudah lurus kayak gitu, kita jalan, gue nggak tahu lewat mana masuk ke dalam. Tiba-tiba itu tembusnya itu adalah Setu Babakan. Gue juga nggak ngerti itu jalur mana. Itu juga jalur setu. Tiba-tiba kalau kalian pernah di Setu Babakan itu kan, ya udah tipe jalan gitu, ada setunya gitu. Dan di situ kita juga ngerasa ada hal yang aneh, adalah karena pas kita jalan kan, kalau kalian pernah ke setu tuh kayak ada apa ya, pohon-pohon gitu kan, pohon-pohon rindang sepanjang jalan. Nah pas kita nyampe daerah setu, pas kita jalan itu kayak ada sesuatu di atas pohon. Sesuatunya apa ya, gue ngerasa tuh mungkin setan kali ya, makhluk tak kasat mata lah. Cuma gue nggak tahu apa, karena waktu itu adalah suasananya adalah dingin, tapi apa ya jelasin ya, dingin tapi nggak ada angin, tapi pohon itu gerak-gerak, bukan pohon, rantingnya gerak-gerak kayak goyang-goyang gitu. Dan itu beberapa pohon, nggak cuma satu. Yang bikin gue aneh adalah nggak ada angin gitu. Kenapa ranting-ranting dan daun-daunnya itu pada kayak ada yang goyangin gitu. Gue lihat ke atas nggak ada apa-apa, mungkin ada binatang atau apa, ini nggak ada. Cuman ya kita diem aja, ya udah kita baca doa dan lain sebagainya. Entah kenapa tiba-tiba langsung rantingnya itu berhenti geraknya. Gue juga nggak ngerti, soalnya temen gue juga ada mungkin ngerti gitu, terus kayak baca-bacain. Habis itu selesai itu langsung tenang, gue nggak tahu kenapa. Nah akhirnya selesai pohonnya itu tenang, kita jalan lagi. Ya mungkin tuh karena gangguan jalan tengah malam kali ya, gue nggak ngerti juga. Kita jalan lagi, melanjutkan perjalanan, tapi kita tetap nyantai dulu. Sempet sekitar 15 menitan nongkrong di tepi setunya itu, karena ngerasa kayak aduh lelah deh, istirahat dulu dah itu. Tapi pengalamannya enak banget ke setu tengah malam kayak gitu, karena apa ya, anginnya sepoi-sepoi gitu, adem, nggak gerah, dan suasananya tenang gitu. Setelah kejadian itu ya, pas sebelumnya kayak menegangkan, tapi pas selesai ada kejadian tadi itu suasananya tenang-tenang aja. Nah selesai istirahat, kita lanjutin perjalanan lagi. Selesai melanjutkan perjalanan, beberapa menit kemudian kita nyampe lah ke rumah temen gue itu. Nah pas nyampe, kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Ya biasalah anak muda kayak baru jam 1 kayak masih ngobrol-ngobrol lagi di teras rumahnya. Terus tak kenapa kita lagi ngomongin soal
ketawanya kuntilanak gitu, kayak ngebahas kayak kalau kuntilanak tuh kalau katanya kalau suaranya jauh berarti dekat, kalau dekat berarti jauh kayak gitu. Tiba-tiba pas kita ngomong kayak gitu, di atas kepala kita kayak ada suara kuntilanak gitu, kayak kayak gitulah pokoknya. Gue nggak bisa niruin persis. Nah terus habis itu kita kayak langsung, dan itu suaranya jauh. Gue bisa kayak di atas langit, nggak ada siapa-siapa, tapi suaranya jauh. Sementara barusan gue bilang, wah kalau jauh berarti dekat, kalau dekat berarti jauh. Oh berarti di sekitaran kita dong. Nah pada saat itu kita langsung memutuskan untuk kabur masuk dalam rumah. Ya udah kita untuk langsung kita istirahat dah, matiin lampu, istirahat tidur. Dan gue nggak bisa tidur malam itu ya karena kejadian-kejadian yang beruntun itu. Tapi akhirnya bisa tidur juga sih kayak gitu. Nah guys, itulah cerita gue, pengalaman horor gue yang gue alamin tengah malam lewat kuburan. Itu menurut gue ide yang terbodoh sih yang pernah gue lakukan, tapi jadi pengalaman seru. Jadi pengalaman seru yang tak terlupakan. Ya udah, dan itu akan teringat terus sampai kapan ya, seumur hidup kayaknya. Itu pengalaman yang gak pernah terlupakan dan pasti akan gue ceritakan sih kemana-mana, karena menurut gue itu ide yang wah banget dah, bisa terrealisasi. Masalahnya ke kuburan misalkan kayak nyari sesuatu atau apa, ilmu hitam, ya oke gitulah. Nah ini kita nggak ngapa-ngapain, cuma numpang lewat, itu kayak hal bodoh yang pernah gue lakukan aja sih. Tapi ya udahlah, jadi pengalaman aja. Nah guys, itulah cerita gue, pengalaman horor gue pribadi, kejadian pas saat gue kuliah bersama teman-teman gue waktu SMP. Nah gimana guys menurut kalian? Nah kalau kalian punya pengalaman horor yang seru, yang menurut kalian mencekam, boleh dong tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah sini ya guys. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and comment ya guys ya. Dan sampai jumpa di kelam episode berikutnya, dan dadah.